Assalamualaikum, salam literasi. Seperti biasa, saya akan cerita tentang buku yang sedang saya baca. Namun sebelumnya, saya akan bacakan satu puisi yang ada di kumpulan buku puisi saya di buku yang kedua ini, Hidung Para Pencari. Tidak kelihatan ya? Ya adalah. Judulnya Puisi Bugil. Puisi Bugil. Bulan bugil bulat. Aku bugil tanpa tabir. Tersibak semua. Terbaca semua. Pada akhirnya semua akan ditayangkan. Aib dan rahasia terpajang di layar langit. Bulan bugil bulat. Aku bugil tanpa basa-basi. Pura-pura itu hanya para-para tempat mimpi diletakkan. Pada akhirnya semua tentang yang dirasakan, diendapkan, maka tersimpan. Saat ditanyakan, akal bungkam. Mundilan 5 Februari 2020. Di sini saya tuliskan saat itu karena betapa banyak hal di kehidupan kita itu yang terpoles oleh pencitraan. Jadi akhirnya ada pura-pura itu seperti kalau saya menganalogikan pura-pura itu seperti para-para itu seperti rak gitu, tempat meletakkan mimpi-mimpi saja. Sebenarnya pada akhirnya kita nggak bisa berpura-pura gitu. Jadi kita tuh bugil saat di alam sana, di yaumul hisab nanti. Karena itu saya ingin cerita, ini bukan sekali lagi biasa lah, kita nggak membedah buku secara serius. Ini hanya sebuah pesan yang saya baca, yang terasa oleh saya setelah saya membaca buku ini. Bukunya Say Empowerment, agak dalam banget ya. Meraih kesuksesan tanpa batas. Fathudin Ja'far. Buku lama sebenarnya, saya udah punya cukup lama. Saya pernah membacanya dan memang sering saya ulang-ulang. Saya akan mulai dari awal aja nanti. Mungkin di sesi berikutnya saya akan lanjutin lagi gitu ya. Jadi seperti semangat saya di nanti persiapan di bulan Ramadan tahun ini, kalau bisa ada satu hari satu konten positif, harapannya begitu. Nah, buku ini ada yang menarik di awal-awal buku ini sebenarnya saat dia si penulis Bapak Fathudin Ja'far MA ini mengangkat 3 pertanyaan besar. 3 pertanyaan besar itu adalah dari mana saya berasal dan berawal. Dari mana saya berasal. Kemudian sedang mengapa dan mau apa saya di dunia ini. Atau apa misi dan visi hidup saya di dunia ini. Yang kedua. Yang ketiga, mau kemana kita setelah meninggalkan kehidupan dunia fana ini. Ya, pertanyaan 3 yang mendasar. 3 pertanyaan besar itulah yang menurut si penulis ini, 3 pertanyaan itu menjadi mesin utama yang akan menggerakkan 3 kecerdasan manusia. Jadi semua 3 terus ini. 3 kecerdasan manusia itu apa? Yaitu kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual. Itulah makanya judul dari buku ini, Say ini adalah spiritual, emosional, and intellectual empowerment. Yang kita sering baca justru IQ itu kan intelektual. Ada emosional, kecerdasan emosional, tapi yang di buku ini yang penekanannya pada S, spiritual, kecerdasan spiritual. Lalu ketiga kecerdasan itulah yang akan
mendalami, membantu kita manusia mendalami dan menghayati 3 hakikat besar. Hakikat pencipta, Tuhan sebagai pencipta, hakikat manusia dan alam semesta, dan hakikat kehidupan dunia. Jadi saya ulang lagi ya, ada 3 pertanyaan besar, dari mana kita berasal, ya kan? Sedang apa kita di dunia ini, visi misi hidup kita itu apa, dan yang ketiga adalah mau kemana kita nanti. 3 pertanyaan besar itulah mendasari 3 pertanyaan besar itu menjadi mesin utama untuk menjalankan 3 kecerdasan kita, yaitu spiritual, emosional, and intelektual. Dan ketiganya itu juga digunakan untuk mendalami dan menghayati 3 hakikat besar, yaitu hakikat Tuhan pencipta, hakikat manusia dan alam semesta, dan hakikat kehidupan dunia. Berat banget ya. Tapi sebenarnya ini menjadi penting ya, karena ternyata kalau teman-teman melihat secara empiris ya, kenyataan di kehidupan itu, baik di berita maupun contoh di cerita-cerita di sini, atau di film-film, di novel ya, cerita tentang orang-orang yang punya masalah. Di jawabannya itu nanti akhirnya seorang yang selamat itu orang-orang yang memahami 3 pertanyaan besar. Jadi dia tahu posisinya dia ada di mana. Rasanya begitu ya. Boleh nanti kalau mau dicoba, sekarang coba lagi senang cerita apa, dilihat nanti siapakah tokohnya, siapa yang bisa selamat di cerita itu. Atau mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melihat teman atau apa yang punya masalah. Biasanya 3 pertanyaan besar inilah yang akhirnya menjawab keresahan kita. Ya, jadi ketika kita memahami itu tiba-tiba, oh iya. Nah, di buku ini kan buku cukup tebal ya, cukup banyak menceritakannya, dia nanti satu-satu, part by part. Jadi ketika bicara spiritual dan emosional itu nanti seperti apakah memposisikan kita dengan Tuhan, dengan Allah, dan dengan semesta. Di sini pasti di bab awal itu dibandingkan lah jenis-jenis makhluk itu ya. Jadi ada manusia, ada 5 ya, manusia, malaikat, jin, hewan, dan setan. Jadi manusia itu fisiknya sempurna, ya. Dia punya say, ya, punya spiritual, emosional, intelektual, dan juga syahwat. Dia adalah pemimpin. Nah, dia khalifatullah. Kemudian kalau malaikat itu fisiknya nggak nyata, ya makhluk halus, tapi dia jelas beribadah secara permanen, beribadah secara sukacita ya, dia nggak pernah goyang di ibadah, turut terus sama Allah. Kemudian dia adalah pegawainya Allah, prajuritnya. Lalu jin ini fisiknya juga nggak nyata, dia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Sama dengan manusia ya, jin itu misinya itu. Namun visinya dia nggak ada. Kalau manusia tadi visinya sebagai khalifah. Kalau hewan dia punya fisik, punya nafsu, punya naluri, beribadah juga berdasarkan insting. Visinya nggak ada juga. Iblis fisiknya nggak nyata, ditambah akal dan nafsu. Tugasnya dia ternyata misinya menyesatkan manusia. Jadi kalau di buku ini dibedakan ya antara jin dan setan. Setan itu jelas menyesatkan, jin ini memang seperti manusia, jadi bisa disesatkan juga. Jadi dari posisi-posisi memahami posisi makhluk-makhluk di muka bumi inilah yang menjadi akhirnya kita tahu perbedaan kita dengan makhluk lain dan visi dan misi kita. Visi misi kita itu misinya beribadah, visinya sebagai pengelola dunia, alam semesta. Karena beban berat inilah yang akhirnya diuraikan di bab berikutnya. Apa aja sih yang perlu disiapkan dalam membangun spiritual, emosional, dan intelektual empowerment? Ya, begitu. Nanti kita pelan-pelan kita akan
bahas semuanya ya. Yang jelas kalau spiritual itu wilayahnya hati, emosional itu hati, intelektual itu otak. Kalau syahwat, nafsu itu ada di perut. Nanti itulah sasaran ya, sasaran buku ini sebenarnya, ke arah mana sih buku ini nanti akan membangun pikiran kita ini. Aduh, nggak kelihatan ya, maaf. Ini ada intelektual, emosional, spiritual, lihat irisannya. Seru sih, ya, seru sekali di buku ini. Saya sering, bukan sering, tapi pernah beberapa kali membacakannya dengan anak saya karena ada beberapa hal yang terkait disiplinan waktu, terus kayak visi besar kita. Ya. Oke, terlihat membosankan bagi teman yang biasa bermain-main di ranah praktis gitu. Kadang-kadang buku-buku yang terlalu luas ini menyebalkan. Namun sebenarnya teman-teman kalau bisa melihatnya tadi, saya kembali ke masalah yang hadir di sekitar kita itu. Terkadang selesai justru ketika kita berpikir melebar gitu. Ketika berpikir meluas, zoom out gitu, kita tiba-tiba merasa bahwa masalah kita ternyata masalah kecil. Jadi dibalik ya cara berpikirnya. Kalau kita terlalu mulai pusing gitu, karena kita mendekat gitu, zoom in, kerumitan-kerumitan itu, cobalah berpikir dengan cara yang zoom out tentang visi misi hidup kita di muka bumi ini, tiba-tiba enteng. Kayaknya sih gitu kalau saya ya. Kalau alam bisawab. Ketemu lagi di berikutnya. Salam literasi. Assalamualaikum.